Hai, jumpa lagi di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dalam tatanan global telah menentukan pola interaksi dalam politik internasional, baik kerjasama maupun konflik. Tentu saja munculnya konflik tidak hanya berdasarkan pada persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang penting, tapi konflik juga bisa terjadi akibat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi global, di mana dalam perkembangannya, konflik ekonomi akan berdampak pada tatanan politik suatu negara. Seperti sudah kita ketahui, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok tidak terjadi begitu saja. Fenomena tersebut diawali sejak terpilihnya Trump menjadi presiden Amerika pada tahun 2016 silam, di mana saat itu terpilihnya Trump menciptakan situasi dan kondisi yang panas terhadap perekonomian global. Perang dagang telah menimbulkan berbagai asumsi negatif terhadap gejolak perekonomian di negara-negara, dan tentunya dalam hal ini praktek kebijakan ekonomi Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump menerapkan prinsip dengan mengubah tata perdagangan internasional yang tentunya semula bersifat perdagangan bebas, kemudian menjadi perdagangan yang dilakukan hanya antar negara, dan tentu saja ini berbeda dengan Tiongkok. Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping yang mendukung adanya perdagangan bebas, Tiongkok membantah bahwa globalisasi telah menyebabkan terjadinya banyak konflik di dunia. Bertolak belakang dari kedua pemimpin negara tersebut yang telah menimbulkan berbagai polemik, berdasarkan laporan PDB Annual Growth Rate pada tahun 2018, perekonomian Tiongkok cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan Amerika. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata GDP Tiongkok yang mencapai 6,75% jika dibandingkan dengan Amerika yang hanya mencapai 4,2% per Juli 2018. Bahkan data terbaru pada Desember 2021 mengindikasikan GDP Tiongkok mengalami pertumbuhan pesat mencapai 8,10%. Ini tentu lebih besar dari Amerika yang hanya mencapai 5,7%. Tentu saja ini peristiwa yang menimbulkan kekhawatiran Amerika dan menjadi sejarah baru dalam tatanan ekonomi global. Nah, ada yang menarik dalam hal ini, di mana dalam menghadapi Tiongkok, pemerintahan Donald Trump berusaha untuk membentuk strategi ekonomi melalui kebijakan dengan menaikkan tarif terhadap barang-barang dari Tiongkok, di mana pada tanggal 17 Januari 2018, misalnya Trump mengancam Tiongkok karena dianggap telah mencuri hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, pada tanggal 22 Januari 2018, Trump juga memberlakukan adanya tarif terhadap seluruh negara di dunia, terkecuali Kanada untuk produk panel surya sebesar 30% dan mesin cuci impor sebesar 20%. Selain itu, Amerika juga menetapkan tarif sebesar 25% terhadap 1.300 produk teknologi transportasi dan medis. Akan tetapi Tiongkok langsung merespon atas kebijakan yang diterapkan Trump tersebut dengan menambahkan biaya sebesar 1,1 miliar dolar Amerika terhadap impor produk sorghum asal Amerika pada 4 Februari 2018. Pemirsa, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga dipicu oleh adanya kenaikan tarif pajak sebesar 25% dan 10% untuk aluminium pada Maret 2018, dan Tiongkok langsung merespon atas tindakan yang diterapkan Amerika tersebut, di mana pada 22 Maret 2018 Tiongkok langsung menetapkan pembatasan tarif impor sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat terhadap 128 jenis produk asal Amerika, termasuk komoditas agrikultur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan babi. Dan pada saat yang bersamaan, Amerika juga telah mengajukan adanya permintaan kepada WTO untuk membentuk panel penyelesaian sengketa atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual. Lebih lanjut, pada 4 April 2018, Tiongkok juga menetapkan tarif sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat terhadap 106 produk Amerika, termasuk kacang kedelai, daging sapi, jagung, beberapa pesawat terbang, dan berbagai kendaraan.
Tidak hanya itu, Tiongkok juga menetapkan kebijakan anti-dumping tepung yang berasal dari Amerika, dan Tiongkok juga mengajukan keluhan kepada WTO untuk pembebanan tarif baja oleh Amerika Serikat. Pemirsa, sementara itu melihat aksi saling berbalas perang tarif yang semakin memanas, kedua negara kemudian berusaha untuk menemukan jalan keluar. Dan pada 21 April 2018 menjadi momentum yang baik bagi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, di mana Menteri Keuangan Amerika, Steven Mnuchin, menyatakan bahwa akan melakukan kesepakatan dengan Tiongkok. Dan Tiongkok pun kemudian merespon niat baik tersebut dan melakukan perundingan perdagangan bilateral di Beijing. Ikhtiar untuk mencari jalan keluar pun dilakukan pada 3-7 Mei 2018, yang mana Amerika dan Tiongkok melakukan perundingan perdagangan pertama kali untuk membahas resolusi konflik dagang yang sedang mereka hadapi. Pertemuan di Beijing ini tentu saja menjadi momentum pertama kedua negara untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Pada pertemuan ini Amerika meminta kepada Tiongkok untuk mengurangi kesenjangan perdagangan sebesar 200 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu 2 tahun. Akan tetapi pertemuan perundingan pertama tersebut belum menemukan kesepakatan. Demikian Jurnal Barata. Sampai jumpa di Jurnal Barata berikutnya. Saya Aksan Prawira. Terima kasih.